Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reti Mardiana dari Prodi PAUD 2019 Universitas Pancasakti. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bimbingan konseling. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Rita Anggraini. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang bimbingan konseling, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu arti dari bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang, baik itu anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa untuk dapat mengembangkan kemampuan diri. Sedangkan konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, yaitu antara konselor dan konseli, di mana konselor adalah pembimbing yang memiliki keahlian khusus dan konseli adalah individu yang perlu bimbingan atau disebut juga sebagai klien. Dari pengertian tadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara atau tatap muka. Ciri-ciri konseling. Ada beberapa ciri-ciri konseling yang perlu kita ketahui, yaitu dilakukan secara perorangan, dilakukan secara tatap muka, adanya konselor atau profesional yang memberikan bimbingan, dan tujuan dari konseling ini adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh konselor atau klien. Asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas ini adalah syarat mutlak adanya layanan bimbingan. Di antaranya, 1. Asas kerahasiaan, 2. Asas sukarela, 3. Asas keterbukaan, 4. Asas kegiatan, 5. Asas kemandirian, 6. Asas kekinian, 7. Asas kedinamisan, 8. Asas kenormatifan, 9. Asas keahlian, 10. Asas keterpaduan, 11. Asas alih tangan kasus, dan yang terakhir yang ke-12 adalah asas tuturi handayani. Fungsi bimbingan konseling. Mengapa perlu ada bimbingan konseling? Karena bimbingan konseling ini berfungsi untuk sebagai pencegahan, fungsi sebagai pemahaman, fungsi sebagai perbaikan dan pengentasan, fungsi sebagai pemeliharaan dan pengembangan, serta fungsi sebagai advokasi. Fase-fase proses konseling. Jadi sebelum layanan konseling diadakan, itu ada fasenya atau tahap-tahapnya, yaitu persiapan, pembukaan, memulai proses, mendengarkan dengan aktif, mengidentifikasi dan mengklarifikasikan masalah, memfasilitasi perubahan perilaku, mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan, dan memfasilitasikan tindakan, serta yang terakhir adalah terminasi. Tujuan bimbingan konseling. Tujuannya adalah untuk memahami diri, menyesuaikan diri, dan mengembangkan diri, serta pengembangan yang mengacu pada perubahan positif pada diri individu. Jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Ada beberapa jenis layanan konseling. Salah satunya adalah layanan orientasi, yaitu bertujuan membekali peserta didik untuk memasuki suasana atau lingkungan baru. Kedua, layanan informasi. Tujuannya untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran. Tujuannya membantu peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat sesuai potensi, bakat, dan minat, serta kondisi kepribadian seseorang. 4. Layanan pembelajaran. Layanan ini memungkinkan peserta didik memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. 5. Layanan bimbingan individual. Layanan ini memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing sebagai konselornya. 6. Layanan bimbingan kelompok. Tujuan layanan ini adalah untuk peserta didik secara bersama-sama memperoleh bahan dari narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. 7. Layanan konseling kelompok. Tujuannya
memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Layanan konsultasi, bimbingan yang dilakukan oleh guru sebagai konselor sekolah terhadap orang tua peserta didik dengan harapan orang tua tersebut memiliki wawasan, memiliki pemahaman, dan mengatasi masalah putra-putrinya. Yang terakhir adalah layanan mediasi, di mana layanan ini dilaksanakan oleh guru sebagai pendidik, sebagai konselor terhadap dua orang peserta didik yang sedang bertentangan atau bermasalah karena ketidakcocokan. Demikianlah sedikit materi tentang bimbingan konseling dari saya, Reti Mardiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.